Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Ada satu rahasia yang tidak pernah diberitahu kepadamu sejak kau lahir. Bukan tentang siapa jodohmu, bukan tentang kapan kau mati, tapi tentang ini, bahwa takdirmu sebenarnya bisa berubah sejak dulu. Masalahnya bukan karena kau tidak mampu, tapi karena ada satu bagian dari dirimu yang diam-diam kau bunuh setiap hari. Dan malam ini aku akan menunjukkan bagian mana yang sebenarnya membunuh hidupmu tanpa kau sadari. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, Rahayu. Rahayu. Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ndok, toleh, hidup ini lucu. Manusia sibuk mencari cara mengubah takdir, tapi tidak pernah mau mengubah rasa. Mereka mengganti tanggal lahir di KTP, mengganti nama dengan huruf lebih hoki, bahkan mengganti pasangan, berharap nasib ikut berganti. Padahal yang rusak bukan tanggalnya, yang retak adalah rasa di dalam dirinya sendiri. Aku iki Semar, ndok. Sudah terlalu lama duduk di antara nafas manusia, mendengar doa yang mulutnya khusyuk, tapi hatinya masih menyimpan iri. Mendengar wirid yang lisannya fasih, tapi batinnya masih haus pengakuan. Manusia modern itu unik, ndok. Ia percaya algoritma bisa membaca nasibnya, tapi tidak percaya bahwa rasa sendiri yang menulis takdirnya. Padahal leluhur Jawa sudah lama membocorkan rahasia ini. Dalam serat Centhini tertulis pelan, "Sing sopo bisa ngrasa bakal ngerti dalan kang ora katon." Artinya, siapa yang mampu merasakan dengan jernih akan mengetahui jalan yang tidak terlihat. Bukan melihat, tapi merasakan. Karena yang menentukan arah hidup manusia bukan mata, tapi rasa. Dan malam ini aku akan bercerita tentang seorang lelaki. Bukan orang sakti, bukan orang alim, cuma manusia biasa. Namanya Warta. Lelaki yang takdirnya selalu rusak. Warta tinggal di pinggir hutan jati, di sebuah desa kecil yang tidak masuk Google Maps, tapi masuk ingatan leluhur. Desanya sunyi, tapi bukan kosong. Karena yang sunyi itu biasanya penuh. Warta bukan orang jahat, tapi hidupnya selalu rusak. Apapun yang disentuhnya gagal. Buka warung kopi, pelanggan datang, lalu berhenti tanpa alasan.
Menikah, istrinya pergi tanpa bertengkar, seolah hidupnya ditolak oleh sesuatu yang tidak terlihat. Orang desa mulai berbisik, warta kuwi koyok digondeli nasibe dhewe. Warta seperti digondeli, digelayuti oleh takdirnya sendiri. Suatu malam, ia datang ke rumah seorang juru kunci tua. Namanya Mbah Dirgo. Bukan dukun terkenal, tidak punya papan nama, tidak punya tarif. Tapi orang-orang yang datang ke sana jarang pulang dengan hati yang sama. Rumahnya sederhana, dinding kayu tua, lampu minyak kecil, bau tanah basah yang tidak pernah benar-benar kering. Warta duduk diam di depannya. "Mbok menawa kula enten sing ganggu, Mbah. Mungkin ada yang mengganggu saya, Mbah." Mbah Dirgo tidak langsung menjawab. Ia hanya melihat Warta. Lama sekali. Bukan melihat wajahnya, tapi melihat sesuatu di belakang wajahnya. Lalu ia berkata pelan, "Sing ganggu dudu apa-apa. Sing ganggu rasamu dhewe. Yang mengganggu bukan apa-apa. Yang mengganggu adalah rasamu sendiri." Warta tidak mengerti, karena manusia memang lebih mudah percaya pada hantu daripada percaya bahwa dirinya sendiri adalah sumber gangguan itu. Tanda yang tidak masuk akal. Sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Bukan hantu muncul, tidak ada suara jeritan, tidak ada bayangan hitam. Yang ada adalah perubahan rasa. Warta mulai merasa tidak nyaman di tubuhnya sendiri. Saat duduk sendirian, ia merasa seperti ada yang duduk bersamanya. Saat berjalan sendirian, ia merasa seperti ada yang mengikuti, bukan di belakang, tapi di dalam dirinya. Yang paling aneh, ia mulai mencium bau. Bukan bau busuk, tapi bau tanah basah yang sama seperti di rumah Mbah Dirgo. Padahal ia sedang di rumahnya sendiri. Dalam ilmu saraf modern, Toleh, ada bagian otak bernama limbic system. Bagian ini mengatur emosi, memori, dan rasa. Ilmuwan menemukan bahwa otak manusia tidak bisa membedakan dengan sempurna antara pengalaman nyata dan pengalaman yang dirasakan sangat kuat. Artinya, kalau rasamu percaya sesuatu itu nyata, tubuhmu akan bereaksi seolah itu nyata. Inilah sebabnya trauma bisa membuat tubuh sakit meski tidak ada luka. Dan inilah sebabnya takdir manusia bisa berubah jika rasanya berubah. Leluhur Jawa sudah tahu ini jauh sebelum ilmu saraf lahir. Dalam serat Wirid Hidayat Jati ditulis, "Rasa iku panggonane Gusti." Rasa adalah tempat bersemayamnya Gusti, bukan di langit, bukan di gunung, tapi di rasa. Masalahnya, sebagian besar manusia tidak pernah benar-benar merasakan dirinya sendiri. Mereka sibuk menjadi orang lain, sibuk terlihat suci, sibuk terlihat kuat, tapi kosong.
dan kekosongan itu adalah pintu. Pintu bagi sesuatu yang bukan dirinya. Warto mulai bermimpi. Mimpi yang sama setiap malam. Ia berdiri di tengah sawah kosong. Tidak ada angin, tidak ada suara, hanya dirinya dan sesuatu di belakangnya. Ia tidak berani menoleh, karena ia tahu yang berdiri di belakangnya adalah dirinya sendiri, tapi bukan dirinya yang sekarang. Dirinya yang lain, dirinya yang hilang. Ndok toleh, manusia itu aneh. Ia takut pada bayangan dirinya sendiri, karena bayangan tidak pernah bohong. Bayangan hanya mengikuti. Yang berubah bukan bayangan, tapi arah cahaya dan posisi manusia itu sendiri. Malam itu, Warto kembali ke rumah Mbah Dirgo dengan tubuh gemetar, bukan karena takut, tapi karena mulai sadar. Dan kesadaran adalah horor yang paling jujur. Ndok toleh, kalau hidupmu terasa berat, mungkin bukan karena takdirmu jahat, mungkin karena rasamu sudah terlalu lama kau tinggalkan. Doaku malam ini sederhana. Semoga Gusti mengembalikan rasa yang pernah hilang dari dalam dirimu. Semoga kau berhenti mencari takdir di luar dan mulai menemukannya di dalam. Karena yang mengubah hidupmu bukan apa yang kau lakukan, tapi apa yang benar-benar kau rasakan saat tidak ada siapa-siapa melihatmu. Ndok toleh, yang paling menakutkan dari hidup ini bukan kematian, tapi saat kau mulai sadar, selama ini kau tidak pernah benar-benar hidup. Hanya berjalan, hanya makan, hanya bekerja, tapi tidak pernah benar-benar ada. Malam itu, Warto duduk di depan Mbah Dirgo lagi. Tidak banyak bicara, karena orang yang mulai sadar biasanya kehilangan banyak kata. Mbah Dirgo menaruh secangkir kopi hitam di depannya, tidak pakai gula. "Ngombe iki olon-olon," kata Mbah Dirgo. "Minum ini pelan-pelan." Warto menurut. Baru satu tegukan, wajahnya berubah. "Pahit, Mbah." Mbah Dirgo tersenyum tipis. "Urip yo ngono kuwi. Hidup ya seperti itu. Pahit bukan karena kopi itu jahat, tapi karena lidah manusia terlalu lama dimanja manis." Lalu Mbah Dirgo berkata pelan, "Kue ngerti ora kenapa nasibmu koyok dikunci?" Warto menggeleng. "Amarga rasamu iki wis ora manggon nama awakmu dhewe. Karena rasamu sudah tidak tinggal di tubuhmu sendiri." Ndok, sebagian besar manusia hidup seperti rumah kosong. Lampunya nyala, pintunya terbuka, tapi pemiliknya tidak di dalam. Mereka sibuk menjadi apa yang orang lain harapkan, sampai lupa bagaimana rasanya menjadi dirinya sendiri. Dan ketika rasa asli itu pergi, sesuatu yang lain akan mengisi kekosongan itu. Jejak yang tidak terlihat. Sejak malam itu, gangguan Warto berubah. Bukan lagi mimpi sawah kosong, sekarang lebih nyata. Suatu pagi, saat ia bercermin, ia merasa wajahnya asing. Bukan berubah bentuk, tapi berubah rasa. Seperti melihat orang lain.
Ia menyentuh pipinya. Dingin, padahal udara tidak dingin. Dalam ilmu neuroscience modern, ada fenomena bernama depersonalization. Kondisi di mana otak kehilangan koneksi emosional dengan identitas diri. Tubuh masih hidup, tapi rasa aku menghilang. Ilmuwan menemukan ini terjadi ketika seseorang terlalu lama hidup tidak selaras dengan batinnya. Terlalu sering membohongi diri sendiri. Terlalu sering menekan rasa yang jujur. Leluhur Jawa sudah lama memperingatkan ini. Dalam serat Darmo Gandul ada pitutur yang jarang dipahami. Wong kang keilangan rasa bakal keilangan arah lan dununge. Orang yang kehilangan rasa akan kehilangan arah dan tempatnya sendiri. Bukan karena dunia menolaknya, tapi karena ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Dan itulah yang terjadi pada Warto. Ia mulai lupa hal-hal kecil. Bukan lupa nama, bukan lupa jalan pulang, tapi lupa kenapa ia dulu bermimpi. Lupa kenapa ia dulu ingin hidup lebih baik. Lupa kapan terakhir kali ia merasa damai. Yang tersisa hanya rutinitas. Bangun, makan, tidur. Seperti mesin. Dan mesin tidak punya takdir. Karena takdir hanya dimiliki oleh yang memiliki rasa. Suatu sore saat duduk di teras rumahnya, seekor burung gagak hinggap di pagar. Tidak bersuara, hanya melihat. Lama sekali. Warto merasa dadanya sesak. Bukan karena takut pada burung itu, tapi karena merasa dikenali. Dalam kepercayaan Jawa kuno, burung bukan sekedar hewan. Ia simbol kesadaran, simbol pengingat. Bukan pembawa sial, tapi pembawa pesan. Pesan yang biasanya tidak ingin didengar manusia. Karena pesan itu jujur. Dan kejujuran adalah hal yang paling dihindari manusia. Terutama kejujuran tentang dirinya sendiri. Pengakuan yang tidak pernah diucapkan. Malam berikutnya, Warto kembali bermimpi. Tapi kali ini berbeda. Ia berdiri di depan sumur tua. Sumur yang ia kenal. Sumur di belakang rumah masa kecilnya. Sumur yang sudah lama ditutup. Karena dulu ada seseorang yang jatuh ke dalamnya. Dan orang itu adalah dirinya sendiri. Bukan tubuhnya, tapi dirinya yang asli. Dirinya yang dulu jujur, dirinya yang dulu berani bermimpi, dirinya yang dulu tidak takut menjadi berbeda. Ia melihat ke dalam sumur itu. Gelap, tapi bukan kosong. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang menunggu. Bukan untuk keluar, tapi menunggu untuk diingat. Ndok, Tole, takdir bukan ditulis di langit. Takdir ditulis oleh pola saraf di otakmu. Setiap pikiran yang kau ulang, setiap rasa yang kau pelihara, akan memperkuat jalur saras tertentu. Ilmu ini disebut neuroplasticity. Artinya, otak manusia bisa berubah. Struktur otak berubah mengikuti rasa yang paling sering kau hidupi. Kalau kau hidup dalam takut, otakmu menjadi ahli dalam takut. Kalau kau hidup dalam kepalsuan, otakmu menjadi ahli dalam membohongi diri sendiri. Dan akhirnya, kau tidak lagi tahu mana dirimu yang asli. Ini sebabnya leluhur Jawa menekankan laku sepi. Bukan untuk menjauh dari dunia, tapi untuk mendengar kembali suara asli yang tertimbun. Dalam serat Gotoloco, ada kalimat yang membuat banyak orang marah. Sing jati ora butuh pengakuan.
yang sejati tidak butuh pengakuan. Karena yang butuh pengakuan biasanya yang palsu. Warto terbangun dari mimpi itu dengan nafas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat, tapi bukan karena takut, karena malu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar selama ini ia tidak gagal karena dunia menolaknya. Ia gagal karena ia menolak dirinya sendiri. Ia memilih menjadi apa yang orang lain anggap benar. Ia mematikan suara batinnya sendiri. Dan sekarang, batinnya itu menagih untuk dihidupkan kembali. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan ritual, tapi dengan keberanian. Keberanian untuk jujur, keberanian untuk merasakan, keberanian untuk kembali menjadi dirinya sendiri. Ndok, Tole, sebagian besar manusia berdoa agar takdirnya berubah, tapi tidak pernah berdoa agar rasanya disembuhkan. Padahal, takdir hanyalah bayangan dari rasa yang kau pelihara setiap hari. Kalau rasamu masih penuh takut, takdirmu akan selalu menemukan alasan untuk runtuh. Kalau rasamu mulai jujur, takdirmu akan mulai menemukan jalan pulang. Doaku malam ini untukmu, Ndok. Semoga kau berani duduk sendirian tanpa distraksi. Semoga kau berani mendengar suara yang selama ini kau diamkan. Semoga kau berani merasakan tanpa lari. Karena yang paling lama hilang dari manusia modern bukan Tuhan, tapi dirinya sendiri. Dan yang paling pahit untuk disadari bukan bahwa takdir itu kejam, tapi bahwa selama ini kau sendiri yang meninggalkan rasamu sendirian. Ndok, Tole, yang paling berbahaya dari manusia bukan kebenciannya, tapi ketidakjujurannya pada dirinya sendiri. Karena kebencian masih jujur, ia mengakui dirinya gelap. Tapi kepalsuan, ia memakai topeng cahaya sambil diam-diam membusukkan batinnya sendiri. Setelah mimpi sumur itu, hidup Warto tidak kembali normal. Justru semakin sunyi. Tapi bukan sunyi yang kosong, sunyi yang padat. Seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai bergerak. Ia mulai tidak tahan berada di keramaian. Suara orang berbicara terasa bising, meski mereka bicara pelan. Tawa orang lain terasa palsu, meski mereka tertawa tulus. Bukan karena dunia berubah, tapi karena rasanya mulai jujur. Dan ketika rasa mulai jujur, kepalsuan sekecil apapun akan terasa menyakitkan. Suatu malam, ia duduk sendirian di teras. Tidak bermain ponsel, tidak melakukan apapun. Hanya duduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar duduk. Dan disitulah ia mulai mendengar sesuatu. Bukan suara dari luar, tapi suara dari dalam. Bukan suara kata-kata, tapi suara yang lebih tua dari kata-kata. Suara rasa. Malam semakin dalam. Angin tidak bergerak, daun tidak bergoyang, seolah dunia ikut menahan napas. Warto memejamkan mata. Dan tiba-tiba ia merasa seperti jatuh. Bukan jatuh secara fisik, tapi jatuh ke dalam dirinya sendiri. Ia melihat kenangan yang sudah lama ia kubur. Ia melihat dirinya kecil, duduk di sawah bersama bapaknya. Bapaknya berkata, "Le, ojo tau dadi wong liya mung ben ditampa wong akeh. Nak,
Jangan pernah jadi orang lain hanya agar diterima banyak orang. Dadio awakmu dhewe senajan sepi. Jadilah dirimu sendiri meski sepi. Warto kecil mengangguk, tapi warto dewasa lupa. Ia memilih diterima daripada jujur. Ia memilih terlihat benar daripada merasa benar. Dan disitulah rasanya mulai mati pelan-pelan. Dalam psikologi modern, ada konsep bernama cognitive dissonance. Ketika tindakan seseorang tidak selaras dengan nilai batinnya. Semakin lama itu terjadi, otak akan menciptakan stres kronis. Tubuh tetap hidup, tapi batin terpecah. Inilah sebabnya banyak orang sukses, tapi kosong. Banyak orang dipuji, tapi gelisah. Karena yang sukses hanya topengnya, bukan dirinya. Leluhur Jawa sudah lama memahami ini. Dalam serat Sabdo Palon, ada pitutur yang sunyi tapi tajam. Manungso kang ngapusi rasa, bakal urip tanpa ruh sejati. Manusia yang membohongi rasanya akan hidup tanpa ruh sejati. Bukan mati, tapi tidak benar-benar hidup, seperti bayangan yang berjalan tanpa pemilik. Warto mulai menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia bertemu kembali dengan dirinya sendiri. Dirinya yang dulu ia tinggalkan, dirinya yang dulu ia hianati, dirinya yang dulu ia anggap tidak cukup baik. Padahal justru itulah dirinya yang paling jujur. Horor yang paling jujur. Ndok Tole. Horor yang paling menakutkan bukan melihat makhluk goib, tapi melihat ke dalam diri sendiri dan sadar siapa dirimu sebenarnya. Karena di sana tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada topeng, tidak ada alasan, hanya kebenaran. Dan kebenaran tidak pernah nyaman bagi mereka yang terbiasa hidup dalam kepalsuan. Malam itu, sesuatu terjadi. Saat Warto membuka mata, ia melihat bayangannya di lantai. Tapi bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu diam, lalu perlahan berdiri. Bukan keluar dari tubuhnya, tapi seperti memisahkan diri. Warto tidak lari, karena ia tahu itu bukan hantu. Itu dirinya sendiri. Dirinya yang selama ini ia tolak. Dirinya yang selama ini ia abaikan. Dirinya yang selama ini ia kubur demi diterima dunia. Bayangan itu tidak menyerang, tidak berbicara, hanya melihat. Dan dalam tatapan itu tidak ada kebencian, hanya kekecewaan. Kekecewaan yang sangat tua. Dalam ilmu saraf, Ndok Tole, otak manusia memiliki jaringan bernama Default Mode Network. Bagian ini aktif saat seseorang tidak melakukan apapun, saat diam, saat hening, saat sendiri. Dan disitulah identitas diri diproses. Itulah sebabnya manusia modern takut diam, karena dia memaksa mereka bertemu dengan dirinya sendiri. Dan tidak semua orang siap untuk itu. Leluhur Jawa menyebut ini laku sepi. Bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk memulihkan diri.
Dalam babat tanah Jawa, ada kisah tentang petarpa yang berkata, "Sepi iku dudu kosong, sepi iku papan bali." Sepi bukan kosong, sepi adalah tempat pulang. Bayangan itu mendekat, tidak menakutkan, tapi menyakitkan. Karena dalam bayangan itu, Warto melihat siapa dirinya seharusnya dan siapa dirinya sekarang. Perbedaannya tidak di wajah, tidak di tubuh, tapi di rasa. Yang satu hidup, yang satu mati. Dan untuk pertama kalinya, Warto mengerti takdirnya tidak rusak. Yang rusak adalah hubungannya dengan dirinya sendiri. No, Tole. Sebagian besar manusia tidak gagal karena dunia terlalu kejam. Mereka gagal karena terlalu lama meninggalkan dirinya sendiri. Mereka mengejar pengakuan sampai kehilangan rasa. Mereka mengejar cahaya sampai melupakan api di dalam dirinya sendiri. Doaku malam ini sederhana. Semoga kau berani melihat bayanganmu sendiri. Semoga kau berani mengakui siapa dirimu sebenarnya. Semoga kau berani pulang sebelum semuanya terlambat. Karena yang paling menyedihkan dari hidup ini bukan mati tanpa warisan, tapi hidup tanpa pernah benar-benar menjadi dirimu sendiri. Dok, Toleh, tidak semua orang yang hidup benar-benar punya arah. Sebagian hanya bergerak karena takut diam. Sebagian hanya memilih karena takut sepi. Dan sebagian lagi menyebut itu takdir. Padahal itu hanya pelarian yang terlalu lama diulang. Setelah malam ketika bayangannya berdiri sendiri, Warto tidak lagi sama. Ia tidak langsung menjadi sakti, tidak langsung menjadi bijak. Justru sebaliknya, ia menjadi sangat rapuh karena semua kebohongan yang dulu menopangnya mulai runtuh satu persatu. Ia mulai sadar, selama ini ia tidak hidup berdasarkan rasa. Ia hidup berdasarkan ketakutan. Takut miskin, takut ditolak, takut dianggap gagal. Dan ketakutan itu diam-diam menjadi Tuhan yang ia sembah. Bukan Gusti, tapi takut yang disembah. Mbah Dirgo pernah berkata pelan, "Sing bentuk nasibmu dudu pilihanmu. Nanging sing bentuk nasibmu kuwi sing dadi dasar pilihanmu. Yang membentuk takdirmu bukan pilihanmu, tapi rasa yang menjadi dasar pilihanmu. Karena pilihan yang lahir dari takut akan selalu membawa takdir yang sempit. Dan pilihan yang lahir dari rasa sejati akan membuka jalan yang bahkan belum ada sebelumnya." Lelaku yang tidak terlihat. Suatu pagi buta, sebelum matahari muncul, Warto berjalan menuju sumur tua di belakang rumah masa kecilnya. Sumur yang dulu ia impikan. Sumur yang dulu ia lihat dalam mimpi. Udara dingin, tanah basah, burung belum bernyanyi. Karena ada waktu-waktu tertentu di bumi ini, Dok, Tole,
di mana alam belum sepenuhnya menjadi dunia manusia. Waktu di antara. Waktu ketika rasa lebih jujur daripada pikiran. Warto berdiri di depan sumur itu. Tidak membawa sesajen, tidak membawa mantra. Hanya membawa dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, tanpa topeng. Ia berbisik pelan. Aku bali. Aku pulang. Tidak ada suara. Tidak ada cahaya. Tidak ada keajaiban. Hanya rasa hangat di dadanya. Dan rasa hangat itu lebih nyata daripada apapun yang pernah ia rasakan selama ini. Dalam ilmu biologi modern, ada sistem bernama vagus nerve. Saraf ini menghubungkan otak dengan jantung, paru, dan perut. Ia mengatur rasa aman. Ilmuwan menemukan ketika seseorang akhirnya jujur dengan dirinya sendiri, sistem saraf ini menjadi tenang. Detak jantung stabil, nafas dalam, tubuh berhenti siaga. Karena tubuh akhirnya tahu, ia tidak perlu lagi berpura-pura. Leluhur Jawa menyebut kondisi ini manunggaling rasa lan urip, bersatunya rasa dan hidup. Dalam serat Wedatomo, ada pitutur yang sangat sunyi. Wong kang wus nemu rasa sejati, ora gumantung marang nasib. Orang yang telah menemukan rasa sejati, tidak lagi bergantung pada takdir. Bukan karena takdir hilang, tapi karena ia menjadi sumber arah itu sendiri. Ndok, Tole, takdir bukan penjara. Takdir adalah cermin. Ia hanya memantulkan siapa dirimu sebenarnya. Kalau rasamu penuh luka, takdirmu akan memantulkan luka. Kalau rasamu mulai pulih, takdirmu akan mulai membuka jalan. Bukan karena dunia berubah, tapi karena dirimu berubah. Ujian yang tidak terlihat dunia. Perubahan Warto tidak dramatis. Tidak ada petir menyambar, tidak ada suara gaib memanggil namanya. Justru yang berubah, hal-hal kecil. Ia mulai bisa tidur nyenyak, ia mulai bisa duduk tanpa gelisah, ia mulai bisa diam tanpa merasa kosong. Dan anehnya, kesempatan mulai datang. Bukan karena ia mengejar, tapi karena ia tidak lagi lari. Seorang tetangga datang, menawarkan kerja kecil. Bukan pekerjaan besar, hanya membantu merawat kebun. Dulu, Warto akan menolak, karena merasa itu tidak sesuai dengan mimpinya, karena egonya masih ingin terlihat besar. Tapi sekarang, ia menerima. Tanpa rasa malu, tanpa rasa takut. Karena ia tidak lagi bekerja untuk terlihat berhasil. Ia bekerja untuk hidup dengan jujur. Dan dari situlah takdirnya mulai bergeser. Pelan, hampir tidak terlihat, tapi nyata. Dalam serat Ulang Reh, ada pitutur yang sering diabaikan manusia modern. Urip iku mung mampir ngombe, ojo nganti lali rasa ngelakmu dewe. Hidup hanya mampir minum, jangan sampai kau lupa rasa hausmu sendiri. Karena banyak manusia sibuk meminum apa yang ditawarkan dunia, sampai lupa apa yang sebenarnya dibutuhkan jiwanya. Mereka kenyang di luar, tapi kelaparan di dalam.
dan kelaparan batin itulah yang merusak takdir secara diam-diam. Dok, Toleh, yang mengubah hidup Warto bukan ritual, bukan mantra, bukan bantuan goib, tapi keberaniannya untuk kembali merasakan dirinya sendiri. Karena rasa sejati adalah kompas yang tidak pernah salah. Masalahnya, manusia modern lebih percaya GPS daripada rasa. Padahal GPS bisa kehilangan sinyal, tapi rasa sejati tidak pernah, selama kau tidak membohonginya. Dalam Kidung Sunda ada pesan yang sangat pahit. Sing ilang dudu dalani, sing ilang kui sing mlaku. Yang hilang bukan jalannya, yang hilang adalah yang berjalan. Manusia tidak kehilangan takdirnya, manusia hanya kehilangan dirinya sendiri. Dan saat ia menemukan kembali dirinya, jalan itu ternyata tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu, diam, setia, tanpa marah, tanpa menuntut. Dok, Toleh, kalau hidupmu terasa buntu, jangan buru-buru menyalahkan dunia. Duduklah sebentar, diamlah. Tanya dirimu sendiri, apakah aku masih hidup dari rasa yang jujur, atau hanya hidup dari rasa takut yang sudah terlalu lama kau pelihara? Doaku malam ini untukmu, semoga kau berani melepaskan topeng yang tidak pernah benar-benar milikmu. Semoga kau berani kembali ke rasa yang dulu pernah kau abaikan. Semoga kau berani hidup tanpa membohongi dirimu sendiri. Karena saat rasa dan hidup kembali menyatu, takdir tidak lagi terasa seperti hukuman. Ia menjadi jalan pulang. Dan yang paling pahit untuk disadari, Ndok, Toleh, bukan bahwa takdirmu sulit, tapi bahwa selama ini kau sendiri yang belum benar-benar mau pulang ke dalam dirimu. Ndok, Toleh. Sebagian manusia menunggu mujizat untuk mengubah hidupnya. Sebagian lagi menunggu waktu yang tepat. Dan yang paling banyak, menunggu tanpa pernah benar-benar berubah. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak berani merasakan yang sebenarnya mereka rasakan. Karena rasa sejati itu tidak selalu indah. Kadang ia membuka luka, kadang ia menunjukkan kebohongan yang selama ini kau pelihara. Dan tidak semua orang siap melihat dirinya sendiri tanpa topeng. Setelah berbulan-bulan menjalani hidup yang sunyi, Warto mulai memahami sesuatu yang dulu tidak pernah ia mengerti. Takdir tidak pernah benar-benar mengurungnya. Yang mengurungnya adalah dirinya sendiri. Cara ia melihat dirinya, cara ia meremehkan dirinya, cara ia meninggalkan rasanya sendiri demi diterima dunia. Dan dunia tidak pernah benar-benar meminta itu. Itu hanya ketakutan yang ia pelihara sendiri. Suatu malam ia kembali ke rumah Mbah Dirgo, bukan untuk meminta bantuan, tapi untuk mengucapkan terima kasih. Mbah Dirgo melihatnya sekilas, lalu tersenyum kecil. Saiki kowe wis ngerti. Sekarang kamu sudah mengerti. Warto mengangguk pelan. Bukan mengerti dengan pikiran, tapi mengerti dengan rasa. Dan pengertian yang lahir dari rasa tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
rahasia yang tidak pernah disembunyikan. Mbah Dirgo lalu berkata sesuatu yang sederhana, tapi cukup untuk memecahkan sisa ilusi yang masih tinggal di dalam diri Warto. Nasibmu ora tau dikunci, sing tau ngunci kuwi awakmu dhewe. Nasibmu tidak pernah dikunci, yang mengunci adalah dirimu sendiri. Dok, toleh, otak manusia bekerja berdasarkan pola. Dalam neuroscience, ini disebut predictive coding. Otak selalu memprediksi masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Kalau kau percaya hidupmu sulit, otakmu akan terus mencari bukti bahwa hidupmu sulit. Kalau kau percaya dirimu gagal, otakmu akan terus menciptakan kondisi yang membuatmu gagal. Bukan karena dunia jahat, tapi karena otakmu berusaha konsisten dengan apa yang kau yakini. Inilah sebabnya rasa sangat menentukan takdir. Karena rasa adalah bahasa yang paling dipercaya oleh otakmu sendiri. Leluhur Jawa sudah lama memahami ini, ratusan ribu tahun yang lalu. Dalam Serat Centini, ada pitutur yang sering dilewati manusia. Nasib iku nurut proso sing dienggo urip saben dino. Nasib mengikuti rasa yang kau gunakan untuk hidup setiap hari. Bukan doa yang sesekali kau ucapkan, bukan harapan yang sesekali kau pikirkan, tapi rasa yang kau hidupi setiap saat. Akhirnya Warto mengerti. Yang mengubah hidupnya bukan sumur itu, bukan Mbah Dirgo, bukan mimpi, tapi keberaniannya untuk berhenti membohongi dirinya sendiri. Keberaniannya untuk mengakui rasa takutnya. Keberaniannya untuk tidak lagi lari dari dirinya sendiri. Dan dari situlah takdirnya mulai berubah. Bukan menjadi lebih mudah, tapi menjadi lebih jujur. Dan hidup yang jujur selalu terasa ringan. Meski tidak selalu enak, meski tidak selalu nyaman. Ndok, Tole, dengarkan baik-baik. Karena ini bukan cerita tentang Warto. Ini cerita tentangmu. Tentang semua manusia yang pernah merasa hidupnya terkunci. Yang pernah merasa doanya tidak didengar, yang pernah merasa nasibnya tidak adil. Padahal mungkin bukan nasib yang menolakmu, tapi rasamu yang sudah terlalu lama kau abaikan. Dalam serat Wirid Hidayah Jati, ada pitutur yang sangat sunyi. Gusti ora tau adoh, sing adoh kuwi rasa elingmu. Gusti tidak pernah jauh, yang jauh adalah kesadaran rasamu sendiri. Karena Gusti tidak berbicara lewat suara, Gusti berbicara lewat rasa. Masalahnya, manusia lebih percaya kebisingan dunia daripada bisikan rasanya sendiri. Mereka lebih percaya validasi luar daripada kejujuran dalam. Dan disitulah mereka kehilangan arah. Bukan karena jalannya tidak ada, tapi karena mereka berhenti merasakan. Ndok, Tole, kalau kau ingin mengubah takdirmu, jangan mulai dari dunia luar. Mulailah dari rasa yang paling jujur di dalam dirimu. Duduklah sendirian, tanpa ponsel, tanpa distraksi, tanpa topeng, dan tanyakan pelan,
apa yang sebenarnya aku rasakan tentang hidupku sendiri. Bukan apa yang ingin kau rasakan, bukan apa yang seharusnya kau rasakan, tapi apa yang benar-benar kau rasakan. Karena disitulah pintu itu berada. Pintu yang tidak terlihat, pintu yang tidak bisa dibuka dengan kekuatan, hanya bisa dibuka dengan kejujuran. Doaku malam ini untukmu, Ndok, Tole, putu-putuku kabeh. Semoga kau tidak lagi lari dari dirimu sendiri. Semoga kau berani merasakan yang selama ini kau hindari. Semoga kau berani pulang sebelum hidupmu habis untuk menjadi orang lain. Karena pada akhirnya, takdir bukan ditentukan oleh siapa yang paling kuat, bukan oleh siapa yang paling pintar, tapi oleh siapa yang paling jujur dengan rasanya sendiri. Dan yang paling pahit untuk diterima adalah ini, Ndok, Tole. Selama ini, bukan takdirmu yang sulit berubah, tapi kau yang masih diam-diam menikmati menjadi orang yang kau tahu, bukan dirimu yang sebenarnya. Rahayu. Tan samar mawaring sapa sinokmaya winaya wingasepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati Om